dan Minatela itu tradisional katanya. Wow. Kalau ada yang do re mi itu modern. Modern. Padahal itu dua-duanya juga sama. Wah, ternyata ini ya pelakunya ya. Ya, bikin saya dan teman ada seorang berdua namanya Arom ya, Hari Arom. Kita berdua gitu Kang. Saya juga pernah baca-baca sih. Bahkan waktu itu saya pernah ikut kegiatan di BPNB ini ke satu daerah, ada angklung buhun. Tapi ada juga saya pernah dengar nama angklung modern kan. Berarti otomatis ada dua nih. Yeah. Ada dua angklung, ada angklung buhun, ada angklung modern. Mungkin kalau angklung buhun itu klasifikasinya mungkin karena dia zaman dulu atau seperti apa sih Kang? Ya, istilah buhun atau lampau ya atau tradisional itu yaitu angklung, alat musik angklung yang peristilahannya yang ditunjukkan kepada angklung-angklung yang tadi itu, yang ada angklung-angklung yang masa lalu, yang angklung pentatonis berasaskan sayandro itu, yang itu angklung buhun namanya yang berfungsi sebagai ritual keagamaan atau acara lainnya di daerah-daerah di daerah Jawa Sunda fokusnya Sunda. Ya. Nah itu buhun penamaannya dan bentuknya pun itu beda-beda ya, unik ya, beda-beda karena bentuknya banyak jenisnya. Angklung buhun itu bentuknya 2 tabung ya, tapi ada topinya ya, ada semacam jeraminya, kadang ada hiasannya itu didekorasi lah si angklungnya, tidak seperti angklung pada yang sekarang ini gitu ya. Dan besar-besar waktu itu juga si angklungnya. Jadi seorang maganya satu angklung. Ya benar-benar. Kalau nggak salah di tayangan Warisan Indonesia yang episode Kampung Naga tuh Neglasari. Nah itu angklung buhun. Ada penampilan angklung buhun dan itu ada yang tingginya sampai 2 meter gitu, 1,5 meter kalau nggak salah tuh saya. Itu gede banget sih Kang, benar. Betul. Nah kalau angklung modern, itulah angklung kreasi ya. Disebutnya angklung modern itu angklung kreasi lah ya. Angklung kreasi modifikasian ya. Gitu. Karena kalau menurut saya Kang, yang namanya modern tradisional itu hanya masalah waktu saja Kang. Iya. Mungkin sekarang modern. Mungkin harus tahunya kalau itu jadi tradisional kan. Iya, kita bisa jadi buhun gitu. Jadi buhun kan. Jadi masalah tradisional dan modern itu bukan dilihat dari larasnya saja kalau menurut saya. Karena banyak orang-orang sekarang ya, banyak orang yang menyebutkan kalau nadanya pentatonis dan Minatela itu tradisional katanya. Kalau ada yang do re mi itu modern. Padahal itu dua-duanya juga sama. Itu bisa dibilang tradisional, bisa juga bilang modern. Jadi kalau tradisional dan modern itu hanya masalah kurun waktu saja. Bayangkan seperti ini Kang. Nah, ada di dalam budaya Sunda itu ada dibilang di gamelan ya, kita belum bisa gamelan dulu ya. Itu sekitar tahun 60-an ya, 60-an itu ada namanya pakoko koswara. Waktu zaman dulu ya, dengan menggunakan gamelan Pelog Sayandro ya, dengan Pelog Sayandro, beliau membuat sebuah komposisi baru dengan namanya dengan membuka sebuah garapan-garapan baru di gamelan Pelog Sayandro ya, pakoko koswara. Nah, waktu saat itu gamelan modern disebutnya. Itu pada tahun berapa? Pada tahun 60-an ya. Itu disebut modern waktu itu. Tapi ketika ke sini disebutkan gamelan tradisional kan, karena kesenian tradisional, karena banyak melihatnya itu dari larasnya saja atau tanggalan nadanya saja. Tapi angklung Padaeng itu padahal lebih lama lagi, tahun 30. Tapi larasnya diatonis. Sampai sekarang disebut modern. Kenapa disebut modern terus? Kalau udah lama kan itu sekarang bisa jadi tradisional kalau menurut saya. Jadi modern itu atau tradisional itu hanya masalah waktu saja, dan bisa dikatakan sebuah modernisasi itu bisa dilihat dari sebuah inovasi musik itu sendiri. Kalau sekarang ada sesuatu yang baru nih di bidang angklung misalkan. Sekarang ada trennya nih, ada teman saya ya, Mansur Angklung dengan DJ misalkan. Itu sesuatu yang modern karena mereka berinovasi di zaman sekarang gitu. Tapi buat nanti itu belum tentu. Jadi kalau saya melihat modern tradisional itu tidak dilihat dari tangga nadanya. Kalau dilihat dari tangga nadanya atau larasnya, bukan tradisional modern, tapi itu budaya barat, budaya timur. Itu saja kalau menurut saya, itu musik barat, musik timur gitu ya. Emang dari diatonis itu emang pengaruh dari barat. Sejak kapan? Udah lama banget. Bagaimana dengan kesenian-kesenian yang ada di NTT ya? Itu semuanya diatonis. Tapi buat
warga NTT itu kesenian tradisional bagi mereka, Iya. tapi diatonis bukan pentatonis kan. Oke, benar, Nah itu benar. harus dipahami juga sih beberapa perisilan itu. Kadang Harus ini mah modern di-clearkan ya, keren di-clearkan. gitu. Jadi Gitu sebenarnya kan. tidak terpatok akan ada sebuah tidak terpatok pada sebuah kata modern atau buhun. Sebenarnya semuanya juga sama. Mungkin hanya tinggal perihal waktu pada saat itu berkembang ya. Contoh Betul. yang sekarang kan kayak yang disebut angklung modern itu yang inovasi kayak angklung toel, angklung ujo, Ya. angklung apa lagi tuh? Padaeng robot masuk juga ya. sebenarnya kan karena dengan adanya inovasinya. Dan ada yang saya rada penasaran itu angklung robot, Kang. Ada kata-kata yang disebut Ya. angklung robot. Itu tuh apa sih? Gini ya. Oke, jadi pertama dari Padang syuting dulu ya. Oke. Ingat ini angklung inovasi ya. Ya, angklung inovasi, karena udah berubah nada ya. diatonis ya. Nah, Padang itu mempunyai beberapa murid kan. Di antara itu ada Pak Hadiman, Pak Agam Ngadimin, ya Pak Hidayat, ada Pak Ujo salah satunya yang terkenal. Jadi yang terkenal sekarang jadi ya, muridnya gitu. banyak sebetulnya dan hanya Pak Ujo lah. Pak Ujo bergerak di bidang pariwisata budaya Inovasi inovasi dan kepariwisataan. sekarang tepatnya di Jalan Padasuka ya, Ya, ada benar, di Bandung. Saung Angklung Ujo ya di Iya. Bandung. Nah, Pak Ujo pun membuat inovasi juga. Pak Ujo itu menciptakan lagi bukan menciptakan tuh ya, menginovasi lagi Menginovasi. angklung pentatonis lagi, Kang. Hah? Kan awalnya Pentatonis. pentatonis salendro. Iya, Nah, salendro. ya. Kemudian Pak Daeng membuat diatonis. Diatonis. Pak Ujo membuat lagi angklung pentatonis, tapi bukan salendro, tapi madenda dan pelog. Oh. Ada lagi baru lagi di Sunda itu ada bernada pelog. Daminatila beda lagi ya nadanya. Itu Pak Ujo bikin itu. Oke. Dan angklungnya pun dirubah, ada yang 2 tabung, ada yang 3 tabung juga. Tapi larasnya pelog dan madenda. Tapi kesinian ya Pak Ujo mempunyai anak-anaknya juga ya, ada Pak Sam, Kang Opi, Kang Yayan, Kang Daeng ya, Kang Muti dan sebagainya. Mereka sambil berkembangan malah angklung Padaeng lagi yang digarapkan di diatonisnya lagi itu. Dikembangin lagi yang diatonisnya. Tapi di Pak Ujo juga dia membuat sesuatu inovasi lagi, Kang. Dia mengikuti satu teknik dari Kokodali ya. Dari barat membuat angklung hand sign. Jadi permainan angklung dengan kode-kode tangan ya. Do ya, do, re, mi gitu kan. Nah itu, jadi pemain angklung hanya melihat seorang instruktur di depan orang dan pemain hanya mengikuti pola tangan saja. Itu Ujo ya yang mengawal itu. Tapi untuk teknik sendiri itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, dari barat. Pengembangannya sekarang pengembangan gitu, pakai hand sign untuk angklung. Itu dari Padaeng membuat angklung diatonis ya. Kemudian Pak Ujo juga membuat angklung pentatonis baru. Kemudian anak-anaknya membuat lagi, Kang. Ada Kang Yayan ya, Kang Yayan juga dia membuat menginovasi angklung toel. Itu Kang Yayan Ujo ya itu membuat. Dan ada lagi Kang Daeng lagi anaknya juga membuat angklung gantung. Jadi yang digantung ya. Angklung digantung pakai standar gitu ya, dimainkan oleh ensemble yang makin kecil ya, 10-20 orang bisa. Dan tadi kenapa angklung bot? Nah itu angklung bot itu suatu juga kreasi dari seorang dokter dari ITB ya, beliau Pak Dr. Eko ya, Eko Mursito ya, beliau juga teman saya juga ya, membuat lah. Awalnya ikut lomba anaknya sebetulnya, ada lomba bikin robot gitu, jadi keidean jadi angklung gitu. Tapi sebuah perangkat yang seperti aplikasi gitu ya, yang di setting dalam sebuah komputerisasi, dimasukkan notasinya lewat komputer, diplaykan dan ada terkoneksi dengan angklung bergerak sendiri seperti itu sih. Tapi itu masih kalau membuat sebuah musik gitu ya, masih banyak sebetulnya yang harus diinovasi, dikembangkan lebih dikembangkan baik lagi ya. lah. Tapi itu suatu terobosan buat saya dan itu bagus juga. Itu sih, Kang. Dan sekarang banyak juga angklung MIDI sebagainya. Angklung MIDI, Kang. Angklung yang udah dari itu yang suara bisa dari di komputer. Nah, itu yang bikinnya saya, Kang. Wah, ternyata ini ya pelakunya ya bikin. Saya dan teman ada seorang berdua namanya Arom ya, Hari Arom. Kita berdua gitu, Kang. Berinovasi jadi angklung tanpa fisik tapi kita bisa mendengarkan suaranya. Gitu. Ya kan kalau misalkan sebuah inovasi itu wajar dilakukan, terutama kita sebagai generasi sekarang gitu ya, untuk mengenalkan kan bisa dengan cara apapun ya. Betul. Dengan salah satunya dengan inovasi. Ya gimana pun caranya kita harus tetap, karena kita sudah diamanatkan untuk istilahnya diakui si angklung ini sebagai warisan dunia milik Indonesia ya. Nah kita juga bertanggung jawab untuk melestarikannya, Kang. Bener. Salah satunya ya dengan inovasi itu. Betul. Tapi tidak
melestarikan. Menurut saya istilah yang tepat tuh mengembangkan sih sebetulnya. Ya, karena dalam teori perkembangan itu ada dua hal. Yang pertama itu ada yang namanya pelestarian di dalamnya. Iya, betul. Pelestarian itu adalah suatu kesenian yang sudah ada itu terus dilestarikan, terus dipelihara, dijaga terus. Dan yang kedua ada perubahan. Pengembangan. Jadi ada pelestarian dan ada perubahan, membuat sesuatu yang baru, karya yang baru, alat yang baru dari kesenian tersebut. Itu akan berkembang kan. Jadi kalau begitu berarti budaya akan terus berkembang, akan terus bertahan sampai kapanpun, ngikutin zaman. Iya. Nah, kalau misalkan terus kita pelestarian terus, tokohnya hilang, sumbernya hilang, nggak ada yang ngembangin, ya sama aja bohong ya. Ujung-ujungnya ke museum kan. Oh iya, ujung-ujungnya disimpan di etalase ya. Sayang banget. Ya berarti benar dari sebuah proses pelestarian itu ada proses pengembangan di dalamnya yang berjalan beriringan lah ya. Jadi untuk kita bisa menjaga kebudayaan atau dalam konteks sekarang ini angklung, ya tetap kita harus ada anak-anak muda, anak-anak kreatif yang mau belajar dan mengembangkan musik angklung ini dalam bentuk apapun. Betul. Terkoordinir oleh ini ya semuanya, maka dibikinlah dulu namanya MMA. Betul, di angklung itu dari dulu rata-rata gitu ya. Main angklung, main kayak orang lain.